Kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas di pertemuan ke-10 ini terkait dengan kelemahan-kelemahan dalam artikel yang perlu diantisipasi ketika kita membuat satu artikel dalam bentuk jurnal internasional. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir coachnya. Sambil menunggu yang lain, kita bisa efisienkan waktu karena ini sudah pukul 20.30 di Palopo dan di Malaysia kayaknya baru selesai salat Isya di sana. Baru mulai. Baru mulainya. Nah, untuk efisiennya waktu, tafadhal, saya persilakan kepada coach untuk memberikan memaparkan materi terkait dengan kelemahan-kelemahan dalam artikel yang perlu diantisipasi. Tafadhal Ustaz. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya clear ya? Kedengaran? Kedengaran, Pak? Iya. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi setelah 2 pekan ya. 2 pekan lalu kita menghabiskan satu materi lagi, dan untuk malam hari ini kita akan membahas satu materi lagi. Kemarin sebetulnya saya tunggu ya. Saya menunggu kemarin sambil duduk aja depan. Kebetulan saya lagi nulis-nulis juga, jadi saya menunggu aja. Tapi ternyata katanya mungkin pada sibuk semua, dan saya paham ya. Jadi apa Ustaz? Ya. Tertidur setelah salat Isya, tertidur. Oh gitu. Baik, lihat 3 panggilan masuk saya, astagfirullahaladzim. Subuh baru dilihat. Baru saya salah, anda kirim link. Jadi gimana peserta yang lain? Iya. Menunggu juga? Iya. Jadi saling menunggu. Tapi labas ya. Iya. Baik. Malam hari ini kita akan bahas tentang kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan dalam penulisan sebuah paper. Saya mencoba tidak ingin menyampaikan satu konsep tertentu atau materi tertentu tentang tema yang kita mau bahas malam hari ini. Saya ingin lebih langsung melihat kepada aplikasi yang dikomentari oleh para reviewer. Jadi kebetulan dalam 2 minggu ini saya mendapatkan beberapa paper yang untuk direview lagi, termasuk dari Emerald, dan itu yang ingin saya perlihatkan sebetulnya, karena dari pihak Emerald ini sudah komplit dari 3 reviewer terhadap satu paper, dan saya rasa ada komen-komen atau apa yang menjadi masukan-masukan reviewer itu saya kira bisa kita jadikan sebagai lesson learn, untuk kita jadikan bahwa inilah mungkin bagian-bagian yang dianggap atau sering dianggap kelemahan sebuah paper dari para reviewer, dan itu rasanya lebih praktis, lebih aplikatif untuk kemudian kita perhatikan ya dalam penulisan sebuah paper. Walaupun papernya ini terkait dengan economic and finance, tapi saya rasa tidak jauh beda ya, karena bidang kita rata-rata kan bidang social science. Baik, saya coba share screen dulu sedikit. Apa kelihatan? Ya, screen saya ya kelihatan, baik. Nah, ini sebetulnya tapi nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran saja, kan kita tidak share ke mana-mana ya.
Jadi ini email dari editor, ya mungkin kita sudah sering yang bagian apa, yang bidangnya apa, ekonomi dan keuangan Islam, itu mungkin sudah sering dengar ya tentang nama Kabir Hasan. Ya. Dia ini adalah Chief Editor di International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Ya. Ini kalau saya tidak salah ketiga dan kayaknya sudah mau meningkat sampai kedua ya jurnal ini. Dan alhamdulillah pernah makan tolak ini. Iya. Saya sendiri alhamdulillah reviewer tetap di sini ya. Dalam satu semester itu kadang-kadang 2 ya masuk. Nah, dari sisi judul kita lihat di sini judul, karena ini kan tidak disebut siapa penulisnya, dia blind review. Jadi judulnya ini Voluntary Disclosure, Cost of Equity Nexus and the Moderating Role of Corporate Governance, Evidence from an Extreme Politically Unstable Context. Ya, jadi panjang juga ini judulnya ya. Coba kita lihat ini yang saya kursor ini. Voluntary Disclosure Cost of Equity Nexus and the Moderating Role of Corporate Governance, Evidence from an Extreme Politically Unstable. Ya, itu lumayan panjang ya, lumayan panjang. Dan saya awal menerima langsung, waduh ini judulnya aja sudah agak complicated ya. Kayak kehilangan fokus. Ya, pada awalnya kita sudah langsung terkesan complicated paper judulnya, sisi judulnya. Nah, maka kalau boleh, ya ini sudah masuk lesson learn yang perlu kita perhatikan. Kalau boleh judul itu adalah judul yang sederhana, ya, simple, to the point, ya. Walaupun keren, ya. Jadi bahasanya keren, tapi jangan bertele-tele. Ini kan bahasanya keren memang. Keren ya. Voluntary Disclosure Cost of Equity Nexus and the Moderating Role of Corporate Governance. Ya kan, kemudian Evidence from Extreme Politically Unstable. Ya, itu kan keren bahasanya, tapi kesannya malah complicated. Ya, jadi kalau bisa kita buat judul yang keren, bahasanya keren, tapi dia simple, to the point, dan mudah untuk kita pahami. Ya, karena itu ditanya juga dalam borang atau dalam form reviewer itu ditanya judulnya. Ditanya tentang bagaimana pendapat Anda tentang judul. Ya. Baik. Kemudian masuk ke komen-komennya. Ya. Nah, saya tidak usah sebutkan saya reviewer yang nomor berapa, ya. Karena ada 3 reviewer di sini. Nah, rekomendasi untuk reviewer pertama dia accept, diterima. Ya, komennya secara general, the paper was well motivated and the result described in this paper gives useful information for this research field. Ya, jadi secara general paper ini menurut reviewer pertama itu well motivated. Kalau dia bilang well motivated, kira-kira dia terkait apa itu, Bapak dan Ibu sekalian? Well, jadi dikatakan the paper was well motivated. Itu kira-kira kalau berbicara tentang paper, di bagian apanya itu sampai dikatakan paper ini well motivated. Agar apa yang dia komen itu sampai dikatakan motivasi penulisan paper ini bagus. Ya, kadang-kadang kan kita perlu menuliskan dalam sebuah paper ya, yang kajian ini bla bla bla. Ya. Itu yang dia bicarakan berarti adalah feeling-nya, ya, novelty, ataukah dengan ya. Jadi kalau berbicara well motivated artinya
berbicara katanya dengan bagaimana kita filling the gap, mengisi gap riset, ya terkait juga dengan novelty dan terkait juga dengan signifikasi. Kenapa kita perlu tuliskan ya kajian tersebut? Ya, makanya dikatakan well motivated. Dan result described in this paper gives useful information. Dan hasil yang digambarkan dalam paper ini itu memberikan informasi yang bermanfaat untuk bidang kajian ini, untuk bidang kajian yang terkait dengan paper ini, karena paper ini dengan corporate governance. Maka untuk bidang corporate governance, hasil kajiannya itu memberikan informasi yang berguna. Ya. Jadi hasil itu bagaimana nanti hasilnya, itu ada tersedia bagaimana kita menuliskan hasil. Ya, yang pertemuan yang lalu kita sudah banyak bahas bagaimana menuliskan hasil. Nah, apa yang menjadi pemerhatian kita dengan kelemahan kalau kita lihat dari pertanyaan yang diberikan kepada reviewer ini, kan di sini ada, kalau kurang besar saya perbesar ya, agak kecil kan? Saya khawatir kalau agak kecil. Kecil ya? Bagaimana cara besarkan? Saya nggak tahu cara besarkan. Apa sudah cukup kelihatannya atau perlu saya perbesar lagi atau gimana? Gimana cara perbesarnya? Karena ini bukan dalam bentuk. Ya bagus. Sudah bagus ya? Nah, di sini yang menjadi perhatian setiap reviewer itu ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi itu yang menjadi pemerhatian kita bahwa ini dari sisi-sisi kelemahan paper ya yang harus kita jaga. Ya, yang kalau kita jaga, insya Allah komennya reviewer itu bagus. Seperti originality. Biasanya pertanyaannya itu dari pihak editor, does the paper contain new and significant information adequate to justify publication? Apakah paper ini mengandung sesuatu yang baru, yang informasi yang signifikan, yang layak dipublikasikan? Itu harusnya ada sesuatu something new dan signifikan. Ya, makanya tadi komen dari reviewer pertama dia bilang well motivated, karena kenapa? Memang dia mengandung informasi yang signifikan dan sesuatu yang baru. Maka jawabannya reviewer, yes, the result of the study provides new knowledge regarding voluntary disclosure, terkait dengan voluntary disclosure. Ini voluntary disclosure maksudnya dalam sebuah financial reporting, ya, laporan keuangan, kan ada istilahnya kewajiban yang disclosure, ada yang voluntary disclosure. Kalau voluntary itu yang memang sukarela, ya, sukarela untuk membuka laporan keuangan. Nah, kemudian yang kedua, relation to literature. Ya, pertanyaannya itu, does the paper demonstrate an adequate understanding of the relevant literature in the field and cite an appropriate range of literature source? Jadi, apakah paper ini juga telah mendemonstrasikan ya literatur yang sesuai ya dengan bidang kajiannya? Nah, jadi jangan sampai kita mau menampilkan literatur yang kemudian dia tidak terlalu terkait dengan bidang kajian kita. Itu kelemahan. Nanti pasti reviewer akan menilai bahwa ini orang penulis ini dia kurang mengeksplorasi literatur. Ya, padahal ada kajian, misalnya dia adalah orang yang memang, apalagi kalau memang satu bidang ya, reviewernya itu satu bidang dengan penulis paper, dia akan tahu bahwa ada sebetulnya paper yang terkait dengan judul seperti ini, tapi ternyata penulis tidak eksplorasi lebih lanjut. Ya, dia akan nilai bahwa penulis ini kayaknya kurang eksplorasi ya literatur. Nah, tapi
komen dari reviewernya apa dia bilang? The article has explained in detail the grand theory of terminology variables. However, there is still some literature. Dia komen, bagaimanapun masih ada literatur yang there is still some literature over 10 years used to support the hypothesis. Ya. Jadi dia komen bahwa masih ada literatur yang dalam 10 terakhir ya, dalam 10 terakhir yang digunakan untuk mensupport hipotesis. Jadi artikel sudah menjelaskan secara detail tentang teorinya dan terminologi variabel-variabel yang digunakan. Ya. However, there is still some literature over 10 years used to support the hypothesis. Dan bagaimanapun masih ada juga yang perlu dieksplorasi, ya, literatur yang perlu dieksplorasi untuk mendukung hipotesis. Nah, hipotesis, terminologi variabel, ya, dan teori itu bagian daripada literatur. Nah, itu harus ada. Cuma kalau kita berbicara tentang literatur review, hati-hati, kita harus membedakan antara ya, basic teori atau background teori dengan literatur review. Biasa sering kita baca paper-paper yang tidak membedakan antara background teori atau theoretical basis dengan literatur review. Kalau background teori atau theoretical review, maka dalam paper itu kita cantumkan apa yang menjadi atau teori apa yang menjadi basic penelitian kita. Nah, itu bukan kajian literatur, tapi kajian teori. Makanya waktu ibu siapa itu mengantar proposalnya ke saya, Ibu Ibu Aminata, salah satu komen yang saya berikan adalah tentang apa basic teori kan yang kita pakai. Karena itu beda dengan literatur review. Dalam sebuah kajian mesti ada teorinya. Kecuali kalau kita mau bikin teori sendiri ya. Tapi kalau misalnya kajian itu adalah kajian yang ada pendahulu-pendahulu kita, maka sebaiknya kita menggunakan teori. Ya. Ada teori basic yang kita pakai. Kalau misalnya tentang corporate governance, apa teori yang terkenal dalam corporate governance, ya, itu yang kita pakai untuk mendukung kajian yang kita jalankan. Kalau literatur review adalah kajian-kajian yang orang lakukan terkait dengan kajian yang kita mau buat. Nah, itu beda. Ya. Yang satu tentang teori, satu tentang kajian-kajian atau previous research. Kemudian result. Sebelumnya result. Metodologi. Ditanyakan, is the paper argument built on appropriate base of theory, concept, or ideas? Jadi dia tanya juga metodologi. Apakah argumen paper ini dibangun di atas dasar teori? Ada teorinya kan? Atau ada konsep, atau ada ide sebelumnya yang dibahas? Ya, dari teori itu yang kemudian dibangun. Jadi misalnya tentang, kalau kajian ini dibahas tentang corporate governance, ya teori tentang corporate governance, teori tentang disclosure atau financial reporting. Nah, itu yang dipakai. Kemudian pertanyaannya lagi, has the research equivalent intellectual work on which the paper is based been well designed? Ya, apakah ya riset ini ya has the research or equivalent intellectual work ini, yang saya baca ini, on which the paper is based been well. Apakah teori yang kita pakai juga ya yang menjadi kajian kita itu juga ya sudah, maksudnya sudah terstruktur, ada teori yang kuat ya yang selama ini dipakai oleh para peneliti. Jadi kan kadang-kadang ada teori yang sebetulnya tidak terlalu diakui oleh orang ya, atau pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang ya tidak belum diterima oleh semua orang atau tidak dipakai oleh dalam dunia akademik misalnya. Nah, itu jangan jadikan sebagai basic teori, ya. Apa contohnya?
misalnya kita menggunakan kajian orang sebelum kita, ya misalnya sesama teman kita berdasarkan kajiannya si A, ya maka kami mau mengkaji ini, ada variabel ini karena si A ini belum belum mengkaji dari variabel ini. Nah itu seakan-akan dijadikan sebagai motivasi atau basic teori, sementara itu pun kajiannya masih kajian yang terbatas atau kajian yang belum well designed ya dalam dunia ilmiah. Nah, itu juga kurang bisa diterima. Ya, tapi di sini reviewernya komen this article has an apparent research methodology. Ya, artikel ini atau paper ini memiliki research methodology yang jelas ya, yang clear. Nah itu ya. Jadi saya bisa paham ya dari sisi kelemahan apa yang kita mesti perhatikan di dalam sebuah paper. Kemudian result. A result presented clearly and analyzed appropriately. Jadi apakah hasil yang dipersembahkan itu, yang dipresentasikan itu clear dan sudah dianalisa secara benar. Nah ini kadang-kadang result kita kan yang penting ada hasil statistiknya. Ya. Yang penting ada nomor-nomornya, kita anggap itu sudah bagus. Padahal tidak semestinya seperti itu. Angka-angka statistik itu hanya sebenarnya support kepada hasil yang akan dipersembahkan ya dalam. Nah, jadi harus kita kalau dalam bahasa pakar what is behind the number? Ya, apa di nomor-nomor tersebut? Ya, jadi kita tampilkan nomor tapi what next? Ya, apa di belakang dari nomor-nomor tersebut atau angka-angka statistik tersebut? Jangan kita cuma present, oh ini signifikan, ada hubungan signifikan secara jangka panjang. Ya, buktinya bahwa R-square-nya begini. Nah, itu kan angka statistik saja. Ya, tapi presentasikanlah angka statistik ini seperti ini disebabkan karena seperti ini dan dia mungkin akan berimplikasi seperti ini dan kaitannya seperti ini. Nah, itu di what is behind the number. Ya, kita jelaskan secara clear. Kalau sekedar mempersembahkan angka statistik, semua orang boleh baca. Tapi memahami ya what is behind the number itu tidak semua, pengkajinya yang paling tahu. Kemudian, do the conclusion adequately tie together the other element of the paper? Apakah konklusinya sesuai dengan elemen-elemen lain dalam paper? Jangan sampai kita buat kesimpulan yang tidak mengena dengan elemen-elemen lain dalam paper. Dia kayak berdiri sendiri kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan kayak berdiri sendiri. Padahal seharusnya konklusi itu berkaitan dengan elemen-elemen sebelumnya seperti metodologi, ya discussion-nya, mulai dari introduction-nya, ya research problem-nya, kemudian metodologinya, kemudian finding and discussion sampai kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu mesti berkaitan dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Jangan dia terkesan berdiri sendiri. Nah, maka jawabannya adalah, jawaban reviewer itu ketika ditanya itu adalah the result of the research are explained and discussed clearly and coherently. Coherent. Dia flow-nya bagus ya, sambung menyambung. Ya. Kelihatan kaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Implication for research. Practice ada sebagian, malah banyak jurnal yang implikasi riset. Seperti Emerald itu, ya kayaknya dianggap harus ada implication for research. Karena itu sudah tercantum di bagian abstraknya. Ya, di format abstrak Emerald itu sudah ada implication for research, practice, or society. Jadi implikasi kepada riset yang akan datang, kemudian secara praktikal
Ya, kalau misalnya hasil kajian kita bisa diamalkan atau diaplikasikan mungkin secara polisi, ya, secara kebijakan misalnya. Kemudian society, apa manfaatnya kajian kita untuk society, misalnya untuk meliterasi orang, yang menambah pengetahuan masyarakat kita atau mengubah perilaku masyarakat kita, itu. Ya. Nah, termasuk di sini di nomor 5 ini ditanyakan, does paper bridge the gap between theory and practice? Apakah paper itu menjadi jembatan, ya, mengisi gap antara teori dengan praktis? Iya, jadi diharapkan kajian kita memang mengisi, filling the gap, mampu mengisi gap antara teori dengan praktikal. Nah, di sini dia jelaskan, ya, ini dari reviewer, dia katakan ini, ya, the implication of the result of the study, implikasi dari kajian ini are only limited to practical implication. Itu hanya terbatas pada implikasi praktikal saja. Ya, hanya terbatas pada implikasi praktikal saja. Artinya dia tidak ada implikasinya, dia tidak sebutkan implikasi secara untuk riset masa depan dan untuk society. Ya, artinya di situ kekurangannya. Diminta 3, ya, riset untuk future research, kemudian untuk society, dan untuk practical implication. Practical implication ini bisa dimaknakan implikasi dalam kebijakan, bisa juga, ya. Kemudian the implication of the result of the study are only limited to practical implication, namely from one manager's point of view, ya, terbatas hanya dari pandangan manajer saja. Nah, seharusnya kan ada dari pandangan masyarakat, ya. Kemudian in contrast, ya, from another point of view, it is not mentioned in the article. Nah, ini diantara kelemahannya. Karena diminta 3 tadi, ternyata paper ini tidak disebutkan. Ya, dia sebutkan 1 saja. Apart from that, the theoretical implications are not discussed in detail. Dan bagian daripada itu, implikasi teorinya juga tidak didiskusikan secara detail. Nah, ini bagian dari kepada kelemahan paper. Dia tidak sebutkan implikasi teorinya. Nah, kemudian yang terakhir, untuk reviewer pertama ini, quality of communication. Nah, ini apa yang dimaksud quality of communication? Ada 2. Tentu saja bahasa Inggrisnya mesti, ya, baik dan benar sesuai gramatikalnya. Ya, makanya ini untuk perbaikan bahasa kita selalu menggunakan proofreader. Cuma memang proofreader itu agak mahal, ya. Agak mahal karena dia hitung per kata. Ya, ini juga mudah-mudahan, ya, IAIN Palopo secara kelembagaan ada support kepada para dosen untuk untuk bantuan proofreader. Ya. Kalau proofreader di sini itu rata-rata kalau 1 paper dalam 10 halaman, ya lumayan juga. Lumayan juga. Ya, kadang-kadang berapa itu? Ya lumayan lah. Lumayan. Ya. Tapi kalau kita pakai dari luar negeri, dari Australia atau dari Eropa, itu lebih mahal lagi. Kecuali kalau jumlah halaman paper kita agak kurang, mungkin 5 halaman saja, mungkin. Ya. Ada kawan saya pernah sampai malah hitungan untuk proofreader saja sekitar $600-700 untuk 1 paper. Ya. Itu kalau saya tidak salah dia ambil dari Australia atau New Zealand, ya, proofreader untuk papernya. Jadi dia bayar itu 600-700 USD, ya, USD, bukan ringgit malah, USD. Jadi hitung saja berapa itu 700 USD sekarang. Kali berapa sekarang rupiah, ya? Taruhlah Dengan dolar. 14.000. Taruhlah 14.000. Ya, 14.000, berarti 14 kali 7 berapa itu?
Tahun lebih. Ya, berapa? Tahun lebih. Nah, itu. Karena halamannya mungkin banyak, mungkin dia sekitar 10 sampai 15 halaman, kurang lebih lah, kurang lebih. Iya, jadi memang gimana ya? Saya nggak tahu mau gimana komennya karena ya untuk publikasinya saja, untuk proofreading saja kan sudah berat seperti itu. Ya. Nah, kadang-kadang caranya kawan-kawan di sini, kalau ada yang agak mahal begitu, biasanya kan misalnya 4 autor, maka dibagi berapa-berapa, ya autor pertama berapa, ya autor kedua berapa bayarnya, dibagi begitu aja. Lalu kemudian ketika penerbitan, misalnya masih perlu ada publication fee-nya atau E-nya, itu pun dibagi juga. Selain minta dari kampus bagian, kalau misalnya kampus boleh support semuanya, maka tidak perlu lagi kita tambah, ya. Tapi kalau misalnya kampus hanya membagi sebagian, ya kita tambah lagi. Ya, tapi itulah dunia publikasi ya. Dunia publikasi seperti itu. Baik. Nah, quality communication yang kedua adalah bagaimana kita berkomunikasi sama orang. Ya, selain dengan bahasa Inggris yang benar, ya komunikasi kita dengan orang bagaimana? Maksudnya kita menggunakan bahasa, bukan bahasa-bahasa yang kayak bahasa sehari-hari yang kalau kita kan, tapi adalah bahasa Indonesia yang baku. Misalnya kalau konteksnya bahasa Indonesia, tentu saja adalah bahasa Indonesia yang benar dan baku. Sama juga dengan bahasa Inggris. Nah, di sini disebutkan di sini disebutkan terkait dengan komunikasi ini, has attention been paid to the clarity of expression and readability, such as sentence structure, jargon use, akronim, dan sebagainya. Jadi tentang singkatan-singkatan, tentang jargon-jargon, ya, tentang ekspresi-ekspresi, ya, itu semua masuk, ya. Nah, apa komennya reviewer? The paper was well organized. Memang paper ini sudah disusun secara bagus, ya. But there masih ada beberapa typo, kemudian grammar error, ya, grammar error in the article. So the author, ya, the author di sini should check the whole document. Sebaiknya author itu memeriksa keseluruhan dokumennya dari sisi bahasa. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, editor akan memutuskan untuk sebaiknya author menggunakan jasa proofreader. Ya. Oke, itu reviewer pertama. Ya, komennya accept, dia terima, dan komennya masih agak bagus. Ya. Nah, reviewer yang kedua, ini dia apa pernyataannya? Dia rekomendasikan bahwa paper ini mesti major revision. Ya, major revision. Ya. Dan kalau tiga reviewer begini, ada yang satu accept, ada satu major revision, ada minor revision, maka dia akan masih berikan, tentu saja dia akan berikan kesempatan bagi author untuk memperbaiki. Ya, kecuali kalau tiga sudah reject, maka editor akan reject. Ya. Tapi kalau dua major revision, satu accept, dia akan suruh perbaiki. Ya. Misalnya satu reject, dua major revision, maka editor akan tetap memberikan kesempatan kepada author. Ya. Begitu juga kalau dua reject dan satu major revision, biasanya editor lebih memilih untuk di reject. Ya. Kalau dua reviewer reject, satu major revision, maka pertimbangan editor akan reject. Kenapa? Karena masih banyak paper yang mau di review, ya, masih banyak paper yang antri. Baik. Nah, kenapa major revision nih? Komennya secara general untuk reviewer kedua, need more exploration in discussion
of analysis and implication of research. Nah, ini di antara kelemahannya. Need more exploration in discussion of analysis. Nah, sama tadi sebetulnya ada di bagian yang dikomentari oleh reviewer pertama, itu di nomor 4, result. Ya kan? Jadi, di discussion-nya, discussion analisisnya itu masih perlu dieksplorasi. Mungkin dianggap bahwa penulis paper ini cuma mempelajari statistik. Tapi tidak ada diskusinya, tidak ada analisis tentang hasil-hasil statistik tersebut. Ya, termasuk dengan implikasi risetnya. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan kepada reviewer yang secara spesifik. Di sini sama juga pertanyaannya, originality, kemudian relationship to literature, kemudian metodologi, kemudian result. Nah, result di sini komennya sama ya, dan ini yang mewakili komen general dari reviewer kedua. Di bagian result nomor 4 ini, ketika ditanya are result presented clearly and analyzed appropriately, maka dia bilang statistically the result has been presented appropriate. Ya, secara statistik hasil sudah dipresentasikan secara bagus. But the discussion of analysis is poor. Diskusinya, analisis terhadap angka-angka statistik itu nggak ada. Ya, poor. Artinya kurang. Dia apa? Dia cuma persembahkan angka statistik, tapi misalnya kalau dikatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, oke, kita paham 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi apa yang Anda maksud itu dengan 1 tambah 1 dengan 2? Apakah apel tambah 1 apel tambah 1 jeruk, ataukah 1 apel tambah 1 apel, ataukah 1 orang lelaki tambah 1 orang perempuan? Nah, itu kita perlu jelaskan. Angka apa yang dimaksud oleh angka itu dan hasilnya itu apa? Kenapa dengan hasil itu? Nah, itu maksudnya ya. Jadi, the discussion of analysis is poor. The author need more exploration. Ya, author perlu untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Not just presenting the numbers. Nah, tidak hanya sekedar mempresentasikan angka-angka statistik saja. Nah, kita kan biasa begitu ya. Sering saya dapat di paper begitu tuh. Dia cuma memang dia regresi, misalnya dia regresi atau di SEM atau apa, pakai Amos atau apa. Tapi setelah itu, what next nggak ada. Ya. Nah, itu. Nah, ini juga di implikasi for research, practice, dan society, ini juga katakan implication for research, practice, or for research, for practice, dan for society is poor. Nah, ini juga dari sisi implikasi risetnya juga poor. Ya, kurang, sangat kurang. Ya, implication bridge between theory and practice also poor. Implikasi yang teori dan praktik itu juga kurang, sangat kurang. Tolong ditambahkan. Jadi kalau implikasi juga mesti clear, ya. Dan itu kita bisa dapatkan dari kesimpulan dari analisis kita. Oke, secara kualifikasi menurut reviewer nomor 2 ini cukuplah. Ya, dia katakan adequate. Cukup bagus lah. Nggak perlu perbaiki. Dia agak berbeda dengan bagian review pertama bilang ini ada grammatical error, ya ada typo, ya. Menurut reviewer kedua itu nggak terlalu berpengaruh, ya. Baik. Nah, di reviewer yang ketiga, rekomendasinya adalah minor revision. Minor revision, ya. Jadi kalau yang pertama tadi reviewer pertama accepted, reviewer kedua major revision, nah ini yang ketiga minor revision. Nah, di ini dia lebih spesifik, ya. Dia komennya this paper with interesting setting atau konteks. However, it needs some improvement to improve its quality before publication. Jadi reviewer yang ketiga dia bilang paper ini bagus, ya.
Tapi ada beberapa hal yang harus diimprove. Ya, artinya dianggap kelemahan harus ditingkatkan sebelum paper ini dipublikasi. Pertama, penggunaan terminologi. Nah, jadi hati-hati menggunakan terminologi yang term-term yang apalagi kalau term-term itu misalnya hanya diketahui di orang Indonesia, ya, misalnya tentang apa ya, ada term-term yang kita biasa gunakan seperti misalnya undang-undang, terminologi undang-undang, ya, atau singkatan-singkatan seperti misalnya BUMN, ya. Nah, kalau bisa term-term seperti ini kita terjemahkan, apa bahasa Inggrisnya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jangan kita tulis Badan Usaha Milik Negara, kan orang nggak tahu, orang di luar nggak tahu apa itu Badan Usaha Milik Negara. Ya. Apalagi kalau dia singkat BUMN, apa ini BUMN ini? Ya, nah itu terminologi begitu. Ya, kita harus terjemahkan menjadi dalam bahasa Inggris menjadi ya GLC atau GLC, bahasa Inggrisnya BUMN, ya, Government Link Company, ya, GLC. Contoh saja. Why do you call cost of equity? Ini disebutkan salah satu terminologi dalam bidang kajian corporate governance. Disebut equity with RE. Ini artinya dia menggunakan terminologi yang agak berbeda dengan yang dipahami oleh si reviewer. Jadi misalnya kalau kita menggunakan cost of equity, liability, equity, itu mesti terminologi yang memang secara ilmiah diterima oleh umum, secara ilmiah, ya, misalnya. Jangan kita juga memaknai lain. Itulah pentingnya teori. Itulah pentingnya teori, karena ketika kita ada teori basic yang kita pakai, itu akan menunjukkan istilah-istilah terminologi yang diterima secara umum di dunia ilmiah. Ya, kemudian introduction section. Di bagian pengenalan atau latar introduction-nya, ini contribution of research, theoretical and empirical need to be strengthened in the introduction section. Nah, ini artinya di bagian introduction penulis tidak menyebutkan apa kontribusi risetnya secara teori ataupun secara empirik. Jadi harus diperkuat di bagian introduction. Itu kita sudah jelaskan minggu lepas, ya, minggu lalu. Kemudian di literature review, please add more literature related to the setting, ya. Tolong ditambahkan literatur yang sesuai, ya. Kemudian tambahkan juga literatur yang terbaru, ya, literatur yang terbaru kalau bisa 5 tahun, latest, ya, latest 5 years, jadi 5 tahun ke belakang. Itu kalau kajian itu paling bagus 5 tahun ke belakang. Jangan, tidak usah 10 tahun kalau untuk literatur. Ambil saja 5 tahun terakhir. Kemudian, please write the hypothesis in clear sentence. Ya, tolong tulis hipotesisnya secara clear. Kemudian di research method, please elaborate on the data. Ya, please provide relevant statistical data. Ya, kemudian adipo di beberapa penulisan variabel. Ya. Itu banyak lagi, ya, banyak yang dia komen dari reviewer ketiga. Tapi secara umum, ya, apa yang disampaikan oleh reviewer ini itu bagian-bagian dari kelemahan-kelemahan paper yang perlu memang kita perhatikan, ya, yang perlu kita perhatikan dalam penulisan paper. Dan sebetulnya mungkin ada yang berpikir, banyak yang itu mau diperbaiki, tiga lain semua banyak itu mau diperbaiki. Sebetulnya begini, apa yang kita sudah sampaikan pada minggu lalu secara garis besar, kalau kita ikuti strukturnya sebetulnya itu sudah bagus. Nah, adapun komen-komen reviewer itu wajar. Tidak ada paper yang sempurna 100% ada. Malah komentar dari reviewer itu sebetulnya justru akan improve dan memperkaya paper kita. Ya.
sebetulnya agak aneh justru kalau ada paper yang justru tidak ada komennya reviewer. Agak aneh itu. Agak aneh. Sama dengan tesis atau disertasi. Tesis atau disertasi yang baik itu yang banyak komentarnya. Ya. Bukan yang tidak ada komentarnya. Ya, saya malah curiga kalau ada disertasi S3 atau S2, tesis S2, yang tidak ada komentarnya sama sekali, perbaikan. Nah, itu perlu dipertanyakan apa dibaca di sama reviewernya, pengujinya atau tidak, ya. Baik. Maka komentar reviewer ini kita anggap wajar, normal saja, dan itu justru alhamdulillah untuk mengimprove dan lebih memperdalam ya kajian kita. Ya. Sehingga kecuali kalau karena ada juga kadang-kadang reviewer itu apa istilahnya tidak mau susah payah. Tidak mau susah payah bagaimana? Dia cuma memberikan rekomendasi reject. Tapi alasan rejectnya dia tidak sebutkan. Ini reviewer yang apa ya, malas kah atau gimana ya. Ada juga reviewer begitu. Nah, itu tidak bagus malah karena kita nggak tahu apa yang kita mau perbaiki. Dia reject saja. Talekan. Reject. Ya, ya reviewer yang agak sok-sok juga begitu tuh ya. Ya belum. Makanya saya biasa bilang sama kawan-kawan, saya sebetulnya untuk menjadi seorang reviewer itu sifatnya subjektif, ya. Belum tentu paper yang kita buat itu yang kita review dari orang lain itu adalah paper yang juga bisa kita buat. Belum tentu. Ya, kita ini kan membaca saja dan memberikan komentar sesuai pandangan subjektif kita sebagai seorang reviewer. Tapi kalau kita disuruh bikin juga paper yang sempurna seperti yang dikomentari oleh para reviewer, belum tentu juga kita bisa. Ya, makanya kalau ketemu sesama teman reviewer, kita jangan terlalu subjektif juga dengan orang. Kalau memang bagus, kita tulis bagus. Ya, tinggal kita sampaikan apa yang perlu diimprove, kira-kira bagian-bagian mana paper yang kita perlu lebih perdalam. Saya kira demikian, Mas Abdul Qadir Abnonya ya, bisa lebih perdalam lewat tanya jawab atau diskusi. Ya, tapi lebih kurangnya tentang kekurangan dari sebuah penulisan paper ya secara general ya. Karena tidak akan jauh-jauh apa yang dikomentari oleh reviewer dengan apa yang menjadi kelemahan dalam paper. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih pada coach. Selanjutnya kita akan melakukan diskus. Namun sebelumnya saya berikan kesempatan, ada beberapa catatan-catatan ya terkait dengan yang harus kita perhatikan di dalam membuat satu artikel terkait dengan kelemahan-kelemahan yang harus diantisipasi berdasarkan pengalaman-pengalaman dan apa yang ditampilkan dalam bentuk hasil reviewer dari 3 reviewer yang ada. Di sini ada catatan saya catat bahwa yang harus diperhatikan dalam satu artikel itu, yang pertama dari sisi originalitas dari satu tulisan. Jadi dalam sisi originalitas ini, apakah paper yang ditulis itu dapat memberikan informasi yang utuh terkait dengan judul yang ada. Yang kedua, terkait dengan relasi antara literatur review dengan kajian teori, karena ada 2 hal yang berbeda antara literatur review dengan kajian teori. Di mana dijelaskan tadi bahwa literatur review itu lebih cenderung kepada apa yang telah dilakukan oleh orang lain dalam bentuk penelitian-penelitian, sedangkan kajian teori adalah terkait dengan teori-teori yang mendasari dari sebuah artikel yang memperkuat artikel-artikel yang kita tulis. Dan yang ketiga, terkait dengan metodologinya, jadi ketepatan metodologi dengan teori itu harus juga sangat diperhatikan. Dan yang selanjutnya adalah terkait dengan result. Jadi, result itu harus sudah clear dan telah dianalisis dengan tepat, sehingga konklusinya juga harus berkaitan dengan elemen-elemen yang terkait mulai dari latar belakang, mulai dari introduction, metodologi, literatur review, dan selanjutnya.
Yang perlu juga diperhatikan terkait dengan implikasi dari hasil penelitian yang kalau memang dari Emerald yang secara template memang secara template ini sudah menentukan bahwa harus ada implikasi dari sebuah artikel. Dan ini menjadi pertanyaan juga coach bahwa apakah di setiap hanya di Emerald yang mempunyai template implikasi, ataukah di publisher yang lain juga ada yang memberikan template terkait dengan implikasi ini. Dan yang selanjutnya terkait dengan kualitas komunikasi yang terkait dengan aspek bahasa, dan baik itu dari grammar bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa yang harus kita hindari adalah jangan sampai bahasa yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan itu adalah bahasa-bahasa keseharian, bukan bahasa-bahasa baku. Ini ada catatan-catatan terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan sebuah tulisan. Selanjutnya sini saya berikan kesempatan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan untuk mengeksplor lebih lanjut terkait dengan materi kita malam ini. Jadi saya persilakan. Jadi sebelum, kalau belum ada yang memberikan tanggapan, sedikit saya bisa bertanya sedikit Ustaz. Mungkin ini dasar ya, terkait dengan aspek yang pertama tadi, terkait dengan originalitasnya. Jadi pertanyaan begini, apakah originalitas sebuah tulisan, sebuah artikel itu di mana tergambarkan? Apakah tergambarkan di judul ataukah tergambarkan di introduction tulisan itu sendiri? Ya, sudah tergambar di judul. Satu sudah tergambar di judul. Ya, biasanya kita sudah bisa mulai berasumsi dan menebak-nebak bahwa dia dalam paper ini dia membawa sesuatu yang original. Ya, dan itulah pentingnya sebetulnya kita mencari isu dalam yang terkait juga dengan filling the gap, yang novelty, sama semua sebetulnya itu, ya. Dan kembali tergambar ketika kita baca introduction-nya. Ya. Makanya adalah satu yang bagus juga kalau sebelum kita menulis paper, misalnya apa isu yang kita mau tulis, misalnya nih, dari sisi bidang kajian apa ya, bidang kajian sosiologi misalnya, ya, kita mau mengetahui pengaruh misalnya dari atau behavior perilaku UMKM misalnya, ya, perilaku UMKM ya dalam menghadapi pandemi misalnya, atau ya bukan ya mau secara sosiologi atau secara ekonomi dan keuangan boleh juga, ya. Nah, kita mau lihat isu apa yang belum, ya, sebelum kita menulis paper, tidak ada masalah kita buat langsung kajian literatur. Kan sudah banyak sekarang software juga itu untuk apa ya, melihat atau mendapatkan novelty daripada kajian-kajian literatur. Ya, ada software-software seperti misalnya apa ya, Voyan, Foxviewer, Voyan ya. Voyan atau Confidency, itu boleh kita. Jadi kita masukkan topik itu, ya, atau kita masukkan misalnya kalau Anda misalnya boleh akses Scopus, boleh juga tanpa melakukan kajian literatur kita masukkan topik itu di Scopusnya, maka kita masukkan dengan keyword-keyword tertentu, maka akan keluar paper-paper yang terkait. Dari situ kita bisa melihat, kita bisa mempelajari, oh ada isu-isu tertentu yang belum disentuh oleh orang. Nah, itu yang original. Ya, saya terus terang sementara membuat satu paper ini, sementara proses membuat satu paper itu tentang kontribusi yang sebetulnya masih karena belum publish lagi kan, cuma sebagai satu pembelajaran, konklusi
bukan kontribusi, kontribusi UMKM terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, apakah kajiannya sudah ada atau belum? Nah, setelah saya mengkaji di Scopus dan di Web of Science, ternyata memang kajian tentang UMKM itu banyak, ribuan. Kajian tentang SME ya, SME dalam Small Medium Enterprise ya, Finance itu banyak, ribuan. Di Web of Science atau di Scopus banyak, di Google Scholar banyak. Atas saya melakukan kajian literatur melalui Foxviewer atau di Scopusnya atau di website-nya, ternyata rata-rata kajian-kajian yang dibuat oleh orang itu adalah kaitannya SME dengan atau microfinance dengan growth, dengan pertumbuhan ekonomi, dengan economic development, kemudian dengan pembiayaan. Kebanyakan itu. Tapi yang mengkaji tentang secara langsung UMKM itu memang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi apakah ketika ekonomi itu tumbuh, misalnya UMKM Indonesia support kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sebesar 60% ya misalnya kan, sebesar 60% support kepada pertumbuhan. Apakah ketika pertumbuhan ekonomi tersupport 60%, ada timbal baliknya juga. Jadi misalnya dari pertumbuhan ekonomi yang naik berapa persen, itu timbal balik juga ke UMKM meningkatkan kesejahteraannya. Itu belum ada kajiannya di Indonesia. Nggak ada kajiannya. Ya. Nah, itu yang original. Ada satu kajian tapi di negara apa ya, saya dapat salah satu negara Balkan. Bukan Rusia juga, ada salah satu negara Eropa Timur. Yang ada itu pun satu kajian saja. Satu saja yang mengkaji, di Turki juga ada satu paper yang mengkaji apa kontribusi UMKM terhadap peningkatan misalnya dari orang miskin menjadi orang yang lebih sejahtera. Ya, memang dia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tapi ketika tumbuh ekonomi, apakah ada efek baliknya kepada pelaku usaha kecil itu? Nah, itu yang isu, belum ada isunya yang orang buat. Nah, jadi ada beberapa cara sebetulnya kalau kita mau mencari originality ya, atau novelty, atau research depth yang kita tampilkan dalam judul dan begitu juga di introduction. Saya kira gitu, Mas Andi. Kepada teman-teman atau rekan-rekan ada yang ingin berkomentar atau bertanya, saya persilakan. Bagaimana persiapan paper kawan-kawan ini? Sudah mulai buat atau gimana? Kita bicara Pak Ruslan. Ini kan rencana ada 2 yang mau kirim itu, yang international conference itu. Iya. Pak Sadri dengan saya. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa selesai minggu ini, Pak. Boleh. Insyaallah. Nanti saya support karena saya di reviewer juga di situ. Nanti saya support dengan nanti saya beritahu yang terima saya dulu, ya. Yang rencana saya kirim itu yang reinkarnasi itu, Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa selesaikan dengan Bang Arno ini. Kemarin malah rapat panitianya itu, malah kita sudah sepakat dari rapat itu bahwa kita terima saja dulu paper. Ya, nanti selepas konferensi baru kemudian kita adakan review paper. Apakah nanti ditingkatkan ke jurnal atau cuma cukup sampai proceeding. Ya, yang jelas proceedingnya itu diusahakan proceeding berindeks. Jadi lumayan lah. Ya. Pak Sadri, bagaimana Pak Sadri, sudah submit nih? Terkait dengan yang saya di WA itu, Coach, terkait dengan yang mau review, ini sebenarnya masih bukan dalam bentuk artikel, tapi masih dalam bentuk proposal, karena teman-teman itu sementara mau ambil data, jadi mungkin di aspek proposal dulu yang kita kirim untuk direview, sambil setelah itu mereka turun ambil data. Boleh. No problem. Ya.
Jadi mungkin minggu ini bisa dikirimkan ke anunya Oh iya, boleh. proposalnya teman-teman untuk direview. Iya. Mudah-mudahan bisa ada pencerahan sedikit Iya. proposalnya Insya Allah. teman-teman ini. Ini kan sudah terbagi, jadi ada yang ya lari kualitas di IMAS ini kan, yang kemudian ada yang di fakultas. Jadi yang di fakultas inilah yang kami akan kirim ke Mas Bayu Iya. untuk review proposalnya. Proposal yang bagaimana yang bagus ya bisa diterima di jurnal atau tema-temanya bisa tidak diangkat seperti atau disetting seperti apa judulnya, kemudian bisa oriented untuk publikasi. Iya. Kalau udah ada tuh, ya. Ibu Aminata ada ya? Gimana perkembangan proposalnya? Udah oke? Oh, yang Udah, ada? kemarin. Ya. Ya, betul. Gimana? Ada merasa pencerahan sedikit atau gimana dari hasil? Oh, sih, Pak. Gimana? Tapi belum ada pengumuman. Enggak, maksudnya dari hasil review proposal kira-kira ada yang merasa dapat pencerahan sedikit atau gimana? Minta tanggapannya dulu Ibu Aminata. Itu tentang vaksin kondisi itu yang kan latar belakang Gimana? Putus ya. terus jelas kasih awam lah Pak ya penulisan kalau ilmunya karya ilmu. Jadi saya masih bingung soal antara judulnya kemudian dibawa ke Roden ya latar belakangnya supaya dia berurut. Nah, itu saya banyak ajar dari situ kemarin membuat latar belakang yang berurut. Terus saya buat itu masalah. Jadi selalunya gitu tuh masalahnya. Iya, ada satu alat analisisnya tidak tahu. Iya, jadi ada satu hal sebetulnya itu juga perlu diperhatikan sebagai pembelajaran dari proposal Ibu Aminata. Kadang-kadang kita tergoda untuk begini kan, kita mau kelihatan bahwa proposal kita atau paper kita tuh kelihatan dalam ya, dalam kajiannya. Nah kadang-kadang ketika kita ada dorongan supaya paper kita kelihatan dalam analisisnya nanti, maka akhirnya kita terjebak pada memperbanyak variabel. Nah, jangan sampai ada kesan bahwa kalau kajian kita mau dalam analisisnya itu variabelnya mesti banyak atau macam-macam lah, sehingga hipotesisnya pun banyak. Malah sebetulnya itu justru kesan terlalu kita tidak fokus. Ya, kita nggak fokus dan terkesan nanti malah complicated kajiannya. Ya, orang bacanya nanti ini kajiannya mau fokus kemana sih sebetulnya? Ya terlalu luas, ya terlalu banyak hal yang dia mau grab. Nah, jadi biar satu atau berapa variabel saja, tapi kalau itu yang kita dalami dan kita fokus, ya kita eksplorasi beberapa variabel itu saja, maka itu yang bisa lebih menarik untuk kita jadikan sebagai sebuah kajian. Seperti ini kan judulnya kan, kalau kita lihat cuma dari sisi ini, coba ya, voluntary disclosure cost equity nexus. Ini kan kalau dari sisi judul pun sebetulnya sangat complicated ya. Tapi mungkin penulisnya berpikir bahwa dia mau terkesan keren ya, dari sisi judul pun sudah kelihatan kayak keren dan gimana gitu kayaknya. Tapi justru kesannya kayak complicated. Ini apa yang dia mau fokus sebetulnya? Ya, apa yang dia mau fokus? Oke, kalau sudah tidak ada teman-teman yang terkait dengan materi kita. Ibu Risma. Oh, ya, silakan. Bu Risma. Bu Risma ya. Silakan Bu Risma. Ini Bu Risma kayaknya
Ya, Tanya. proposalnya itu terkait dengan pengelolaan zakat Malaysia, Indonesia-Malaysia. Mungkin Mas Bayu bisa arahkan mungkin seperti apa nanti saya kirimkan proposalnya Mas Bayu, mungkin kalau juga ada teman di Malaysia bisa dampingi ini, jadi mudah-mudahan ini bisa jadi penelitian kerjasama internasional buat kami. Kalau penelitian kerjasama internasional sih boleh, cuma sebelum dituliskan lebih lanjut sudah banyak kayaknya itu yang menulis perbandingan pengelolaan zakat Malaysia Indonesia, sudah banyak. Jadi apanya yang mau di ini? Ibu Risma, ada ke Bu Risma sama Ibu Amal? Karena sudah banyak itu sering masuk ke saya itu. Temanya begitu, perbandingan pengelolaan zakat Malaysia dan Indonesia. Apanya yang kita mau ini? Nah, jadi perlu cari poinnya apanya. Boleh perbandingan pengelolaan, tapi apanya yang kita mau dalami. Silakan Bu Isma. Yang masih kurang diangkat, fokus saja misalnya, masih kurang diangkat, saya lihat apa implikasi ketika zakat ya menjadi kan di Malaysia itu zakat pengurang pajak. Ya kan? Jadi zakat itu menjadi pengurang pajak pendapatan. Kalau Indonesia belum kayaknya, belum jadi sebagai. Tapi undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya sudah ada di Indonesia. Nah, itu bagus itu karena masih jarang yang ini. Jadi komparasinya itu pengelolaan, tapi fokus ke isu yang itu bahwa mungkin implikasinya di Malaysia bagaimana dan ketika di Indonesia implikasinya gimana. Itu masih jarang juga yang bahas. Tapi kalau pengelolaan secara umum sudah banyak. Sudah banyak. Soalnya mungkin kalau silakan. Tidak, saya mau tadi Bung yang implikasi zakat. Nah, implikasi zakat itu benar sudah ada pelakunya, yaitu apa? Ada indikatornya keberhasilan zakat. Ini keberhasilan zakat. Saya kira sudah ada. Gimana? Jadi, kalau implikasi zakat itu bukannya kita tinggal dari indeks keberhasilan zakat, tidak Pak ya? Enggak clear saya dengar. Putus-putus, Ibu. Saya juga putus-putus juga dengar. Sama. Atau boleh juga isu ini. Itu kan sekarang lembaga zakat keluarkan zakat core principle. Ya kan, zakat core principle. Nah, kalau mau dikomparasi, zakat core principle itu kan sudah diterima juga secara global. Nah, komparasinya adalah bagaimana aplikasinya di masing-masing negara. Nah, itu boleh juga. Masih jarang juga yang bahas tuh. Ya, tentang zakat core principle dan aplikasinya di dalam pengelolaan zakat di masing-masing negara. Itu juga boleh. Ya, mungkin 1-2 hari ini saya kirimkan Mas Bayu proposalnya teman-teman untuk direview. Iya, boleh. Karena kemarin itu kan artikel yang rencana direview, saya lihat cuma berapa orang yang punya artikel yang bisa akhirnya larinya proposal saja yang direview oleh coach. Nggak jauh beda. Mudah-mudahan di awal di proposalnya sudah tersetting untuk publikasi. Karena arahnya ke artikel juga itu. Iya, betul. Proposal itu dimasukkan ke kampus atau ke mana? Di fakultas. Fakultas ya. Jadi ada program tersendiri di fakultas ekonomi itu. Jadi teman-teman diberikan dana penelitian untuk lakukan riset, ya paling tidak lah ada. Nanti kalau bisa tembus juga publikasi, soalnya nanti dibiayai juga publikasinya. Boleh. Sudah larut malamnya.
kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Dan saya ucapkan kepada rekan-rekan, teman-teman, wabil khusus kepada Coach Mas Bayu, jazakallah. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada malam ini. Dan kita tutup coaching materi ini, coaching artikel ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi nanti. Minta nanti emailnya untuk kirimkan proposalnya teman-teman. Insya Allah nanti saya berikan ke Pak Mas Arno-nya. Insya Allah. Iya. Oke. Tidak jadi ke Malaysia, Pak. Tidak jadi ke Malaysia, di UIN Makassar juga. Terima lagi insya Allah. Assalamualaikum. Ya, kasih. Nah, Ustaz. Syukran.